Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review singkat terhadap permainan timnas Italia melawan Belgia dan Australia melawan Indonesia. Mungkin kembali tetapi bahas Italia dulu. Italia sempat mewujudkan dengan 2 golnya dari Cambiaso dan Retegui yang menunjukkan bagaimana mereka cukup prima, tetapi di menit 20 atau 30 harus bermain dengan 10 orang setelah Lorenzo Pellegrini diganjar kartu merah karena memukul pemain Belgia. Apa yang terjadi? Ya, kalau secara permainan antara setelah jeda internasional terus dikaitkan dengan performa Liga Italia sendiri cukup complicated dan terjadi karena kembali lagi ada beberapa klub yang belum di top performanya. Terus kita kaitkan lagi, kalau klub di luar performanya berarti permainan pemain yang ada di Liga Italia tuh gimana? Ya seperti itu ya, seperti yang terjadi dengan Pellegrini sendiri. Karena Pellegrini ini masih banyak kritikan, ya itu tidak menutup kesempatan bagi dia untuk dicemuk. Lain dengan waktu PSV masuk, dia dapat apresiasi. Tetapi lain dari ada itu adalah bagaimana timnas Italia juga harus melakukan banyak perubahan. Atau sebenarnya jadi bahan introspeksi diri dari FIGC untuk bagaimana timnas Italia ke depannya kalau distandarkan dengan kebijakan klub yang ada. Kalau klub mau jujur adalah bagaimana pembelian pemain memang harus diawasi. Performa tim juga harus diawasi untuk membuat gaya kompetitif. Klub boleh melakukan beberapa kebijakan radikal, tapi untuk timnas Italia memang timnas FIGC perlu melakukan beberapa kebijakan lain, termasuk boleh tidak separuh Luciano Spalletti melakukan perubahan daripada memakai pemain video kaya, tapi memberikan kesempatan untuk klub-klub yang pemain dari klub-klub Italia yang masih muda untuk lebih dipercaya ketimbang seorang Lorenzo Pellegrini, Matteo Faresti yang masih angin-anginan. Kan kasihan misalnya beberapa pemainnya yang sudah menggila di liga maupun di timnas umur seperti Tommaso Blasanzi cukup bagus di Roma, di liga bawahnya bagus. Eduardo Tumbofe main di Roma, di Fiorentina menjanjikan, tapi masih ditahan. Nah, sekarang kita berpindah ke yang paling penting dan cukup dianalisa, bagaimana timnas Indonesia melawan Bahrain. Timnas Indonesia yang kurang itu bagaimana lini tengah sama lini depannya. Lebih dianalisa lagi bagaimana jarak antara pemain keturunan dengan pemain asli Indonesia main di Liga Indonesia cukup jauh. Itu yang jadi masalah, bagaimana Malik Rinaldi tidak cukup mampu untuk menjadi pendobrak
dan mengharuskan timnas Indonesia sedikit menunggu lama dalam mencetak gol. Dan daripada itu adalah permainan Bahrain juga tidak istimewa sekali. Dia melakukan dua servis untuk mencetak gol, bahkan hampir mencetak 23 tendangan dengan empat tendangan mengarah ke arah gawang, artinya hampir 20% tendangan itu mengarah ke gawang dengan 50% mencetak gol. Sederhana itu sih angkanya, sedangkan Indonesia yang menghadapi permainan pertahanan tinggi Bahrain mampu melakukan gerakan yang cukup ampuh dalam keterbatasan peluang tersebut. Seperti itu, saya mengabaikan keputusan wasit karena ya banyak teman-teman yang berbicara lebih dari itu. Tetapi kalau mau timnas kita bagus, ya lupakan peta friksi yang ada di Bahrain, tapi fokus yang ada di China, karena kemungkinan besar Indonesia bisa menambah stamina melawan China itu cukup besar, karena ya 4 kekalahan lebih menunjukkan secara perhitungan kita lebih bisa menang lawan China. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika sempat, silahkan like video ini sampai pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, atau komentar, jika ada kembang berinterpretasi, silahkan tulis awalnya di deskripsi. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.